Tes, tes, cek. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di saluran Mbah yang memiliki suara yang indah dan memukau. Namun sayang Mbah masih saja jomblo di Rere Canda. Bagaimana kabar kalian? Sudahkan kalian nyiapin secangkir tuak? Tanpa banyak bacot lagi, mari kita lanjut. Battle Through the Heavens, Chapter 35-36. Waktu berlalu perlahan di ruang batu tertutup, dan berbagai bahan obat yang ditempatkan di depan Xiao Yan berangsur-angsur berkurang. Pemurnian bahan obat secara bertahap selesai. Selama proses pemurnian, Xiao Yan sendiri tidak tahu berapa banyak bahan obat yang dihancurkan, dan dia merasa sangat menyesal. Wajah Xiao Yan menjadi serius, dan dia tahu bahwa ketika datang ke belakang, itu adalah masalah yang sebenarnya. Bahkan jika pil wangu dianggap di antara pil kekaisaran, itu dianggap sebagai kategori menengah. Pil ini mungkin tidak memiliki efek langsung pada Dodi yang telah dipromosikan untuk waktu yang lama, tetapi untuk Dodi yang telah baru saja dipromosikan ke level baru Kaisar, tetapi memiliki efek yang sangat kuat, dapat mengurangi aura tidak stabil ketika dia baru saja dipromosikan, dan membuatnya stabil. Efek ini merupakan godaan besar bagi sebagian besar Kaisar Do. Tentu saja, jika Anda ingin memperbaiki pil wangu ini, Anda membutuhkan banyak bahan, dan ada juga banyak hal langka. Jika Xiao Long tidak siap, jika Anda pergi untuk mendapatkannya sendiri, Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, dapatkan, dan Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan ini. Dengan berjalannya waktu, Xiao Yan akhirnya berhasil menyempurnakan semua esens obat yang dibutuhkan oleh pil wangu, dan pemurnian ini membuat Xiao Yan merasa sedikit lelah. Engah, sama seperti banyak cairan obat yang bersentuhan, fluktuasi energi yang hebat meletus, dan dengan suara rendah, cairan obat murni yang telah diekstraksi dengan susah payah sebenarnya terguncang untuk menghilangkan sebagian besar dari mereka. Merasakan perubahan dalam kuali obat, Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu menghela nafas pelan, tentu saja. Selalu seperti ini, pertama kali benar-benar sulit. Duduk di depan kuali obat, Xiao Yan merenung sejenak, dan dalam benaknya terus memutar ulang beberapa penglihatan yang dihasilkan oleh perpaduan bahan obat. Memurnikan pil obat adalah hal yang membosankan dan membosankan. Setelah Xiao Yan gagal pertama kali, dia membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk menyelesaikan pemurnian bahan obat kedua lagi. Kali ini, karena kontrol hati-hati Xiao Yan sehingga tidak ada perbaikan lebih lanjut. Apa yang salah? Pil obat akan membeku. Xiao Yan sangat gugup, dengan hati-hati mengendalikan Chaos Sein. Yan, saya takut ada yang salah, tetapi semakin saya takut akan sesuatu, semakin saya takut, pada saat terakhir, akhirnya ada penyimpangan kecil. Kasihan, jadi, keberhasilannya gagal, dan sepanci bahan obat yang berharga dibuang lagi. Melihat bahan obat yang dibuang, hati Xiao Yan menetes darah. Bahan obat ini tidak diperoleh dengan mengatakan, "Sial, aku masih meremehkan kesulitan pil obat kekaisaran ini." Berdarah, Xiao Yan dengan tenang menyimpulkan pelajaran dari kegagalannya barusan. Baru saja, saya hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Kegagalan terakhir adalah karena saya terlalu bersemangat untuk sukses dan kehilangan rasa normal saya, yang menyebabkan sedikit penyimpangan dalam tindakan saya. Sepertinya mentalitas sangat penting. Menyadari hal ini, Xiao Yan secara bertahap menjadi tenang, mengambil beberapa napas secara merata, dan mengeluarkan sepasang bahan obat terakhir lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal lagi, kali pertama menyempurnakan pil obat kekaisaran hanya bisa dinyatakan gagal. Matanya tertuju pada bahan obat, dan setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya mengatupkan giginya dengan keras, sidik jarinya bergerak, dan dalam kuali obat, api suci kuning pucat yang kacau bangkit lagi. Nyala api melonjak, dan cahaya api kuning pucat menyinari wajah Xiao Yan yang sangat serius, yang tampak sangat dingin dan khusyuk. Ramuan obat yang berharga terus jatuh ke dalam kuali obat saat tangan Xiao Yan mulai jatuh dan segera ditelan oleh api. Saat api berkobar, berlalu seperti pasir di ujung jari, dan butiran keringat halus mulai muncul di dahi Xiao Yan. Pemurnian terus-menerus selama hampir sebulan membuatnya sangat lelah dan lelah. Kesulitan, jika bukan karena kekuatan jiwa kaisarnya dan kekuatan tahap tengah kaisar pertempuran. Kali ini, Xiao Yan hampir menenggelamkan kekuatan jiwa Kaisar Rilem ke dalam kuali obat. Setiap gerakan di dalamnya dapat dideteksi olehnya pada saat pertama, dan di bawah perhatiannya yang intens selanjutnya, banyak cairan obat murni dalam obat kuali secara bertahap mulai bergabung.
Fusi dilakukan saat Xiao Yan gemetar dan tenang, tapi untungnya, kali ini, tidak ada kesalahan dalam tautan ini, dan setelah fusi cairan obat selesai, sekelompok cairan cantik seukuran setengah kepalan tangan muncul. Dalam tripod obat, melihat massa cair yang bercampur dengan berbagai kekuatan obat, hati Xiao Yan tidak lega karena itu, pikirannya masih tegang, kekuatan jiwa kaisar mengendalikan api ke tingkat yang sempurna, perlahan-lahan melepaskan suhu, sehingga banyak cairan obat dalam kelompok cair mulai membeku sepenuhnya. Saat massa cair secara bertahap menyusut dan mengembun, setelah sekitar setengah hari, permukaan massa cair mulai secara bertahap menjadi keras, dan bentuk pil dengan permukaan yang tidak rata secara bertahap terbentuk. Melihat bentuk dasar dari pil obat yang akhirnya berhasil terbentuk, batu berat Xiao Yan akhirnya dihilangkan, dan langkah-langkah tersulit telah diselesaikan. Selanjutnya selama panas dipertahankan dengan baik dan obat dasar obat sehat dan bergizi, lalu, pil wangu, itu harus dianggap sebagai pemurnian yang berhasil. Tapi pil obat kekaisaran ini juga harus memiliki guntur pil. Sama seperti Xiao Yan memikirkannya, suara teredam perlahan menyebar dari kuali obat. Xiao Li duduk dengan tenang dan bosan, yang pertama sedikit lebih baik, tetapi pipi tua yang terakhir sudah penuh dengan ketidaksabaran. Dia sudah masuk selama hampir sebulan, mengapa dia belum pulih? Setelah duduk beberapa saat, Xiao Li akhirnya tidak tahan untuk berdiri. Alkimia memakan waktu dan tidak bisa terburu-buru, dan ini adalah Xiao Yan. Pertama kali memperbaiki pil obat kekaisaran, tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Xiao Long meletakkan resep kuning pucat di tangannya, melirik ke arah ruang batu, dan berkata, "Tunggu, seharusnya segera." Petik 2. Kamu telah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali. Begitu, kamu salah paham kali ini. Tidak mungkin bagi anak ini untuk memperbaiki pil wangu untuk pertama kalinya. Ini bukan pil obat kekaisaran biasa. Xiao Li cemberut dan bergumam. Kamu meragukan penglihatanku. Nah, kenapa kita tidak bertaruh? Ambillah. Xiao Long mengangkat alisnya, matanya bersinar terang, dan ketika datang ke perjudian, energinya segera datang. Go, siapapun yang bertaruh denganmu. Kamu bersemangat ketika mengatakan bertaruh, tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan kalah setiap kali kamu bertaruh? Kecanduannya masih sangat besar. Beberapa waktu lalu Pak Tua Ming dalam memenangkannya minum darinya, kata Xiao Long dengan bangga. Jalan, itulah yang orang ingin mengundang Anda untuk minum, tetapi Anda benar-benar berpikir itu. Apakah kamu menang? Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh? Xiao Long berkata tidak yakin. Bertaruh apa? Bertaruh pada Xiao Qi Anda. Jika Xiao Yan membuat pil wangu kali ini, Anda akan menjodohkan Xiao Qi Anda dengan dia. Jika Xiao Yan tidak berhasil, saya akan secara khusus membuat badge untuk Xiao Qi Anda yang dia butuhkan, pil obat, bagaimana? Xiao Li sedikit ragu sejenak. Jika Xiao Yan benar-benar membuat pil wangu kali ini, maka bakat Xiao Yan untuk memurnikan obat mungkin tidak biasa. Xiao Li telah melihat bakat Xiao Yan yang tiada taraf dalam memerangi budidaya Qi. Sekarang, jika dia memiliki bakat luar biasa dalam memurnikan obat, maka Xiao Yan bukan jenius biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Qi bertunangan dengannya, dan dia tidak akan pernah menderita kerugian, jika Xiao Yan gagal dalam pemurnian. Penjudi ini pil obat yang dibuat khusus untuk Xiao Qi, tetapi dia menghasilkan banyak uang. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi Xiao Long untuk membuat pil obat untuk generasi mudanya. Berfokus pada pelatihan, tidak mungkin bagi Xiao Long untuk memperbaiki pil obat untuk Xiao Yan. Ini. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Memikirkan hal ini, Xiao Li tidak lagi ragu-ragu. Xiao Li menyetujui taruhan Xiao Long dan kembali duduk di kursi, tapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba terbanting. Gemetar hebat, getaran yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Long dan Xiao Li sedikit tercengang, dan kemudian mata mereka bergerak ke arah ruang batu, di mana fluktuasi energi yang sangat kuat dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimia akan berhasil, Xiao Li, haha, kamu tidak bisa kembali bertaruh. Xiao Long sedikit bersemangat, Xiao Li diam-diam senang, Xiao Yan, sungguh jenius. Sepertinya Dan Lei akan mendarat, aku tidak tahu apakah anak ini bisa melawan. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, Xiao Long memiliki sedikit kegembiraan di matanya, dan sedikit kekhawatiran melewati matanya, setiap pil obat tingkat tinggi akan menarik. Datanglah ke Dan Lei yang perkasa. Hati-hati, Dan Lei akan datang, ini adalah Dan Lei yang ditingkatkan, jika anak itu tidak tahan, kami akan naik dan membantu.
Jika tidak, dia akan berakhir dengan cedera serius. Xiao Long berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, tepat setelah suaranya jatuh, fluktuasi energi di ruang batu tiba-tiba meroket ke tingkat yang menakutkan, dan hanya satu suara yang bisa didengar. Suara ledakan, seberkas cahaya energi sekitar setengah kaki, benar-benar ditembakkan langsung dari ruang batu, dan akhirnya melewati langit-langit, langsung ke langit klan Xiao. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit, bahkan ekspresi Xiao Long sedikit berubah, dan dia berbisik kaget, saya tidak berharap anak ini mencapai tahap kesuksesan besar dalam pemurnian pertamanya. Saya khawatir bakat dalam memurnikan obat seperti itu tidak sebaik saya. Menjemput Dan Lei juga merupakan ujian bagi sang alkemis. Pil obat kekaisaran terlalu tirani, memicu kekuatan langit dan bumi, ingin menghancurkannya, dan jika alkemis tidak dapat menangkap guntur pil dan melindungi pil obat, maka pil obat akan dihancurkan, yang berarti menyempurnakan kegagalan akhir pil. Oleh karena itu, mengambil alih pil dan menyimpan pil juga merupakan bagian dari teknik alkimia, tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan pil meningkat dengan kualitas pil, ini tidak sebanding dengan Dan Lei biasa, yang sama sekali tidak bijaksana. Untuk menerima Dan Lei, jika apoteker biasa tidak memiliki kekuatan Kaisar Dou bintang 1 atau lebih, sulit untuk diikuti. Menurut pendapat Xiao Long, kekuatan Xiao Yan di tahap tengah Dou di bintang 1 tidak terlalu sulit untuk mengambil alih pil Thunder, tetapi tidak mudah untuk mengambil alih pil Thunder tanpa terluka sama sekali. Bahkan jika itu terjadi, sangat disayangkan satu hal, pil itu hancur saat menerima Dan Lei, dan bahkan bisa menyebabkan cedera serius. Di dalam ruang batu, langit-langit perlahan terbuka, dan langit klan Xiao tiba-tiba muncul pemandangan awan yang kacau. Dengan awan kuning samar berkedip-kedip di awan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat energi yang berkumpul di sekitar awan yang bergolak. Dia melangkah dengan berat, dan sosoknya tiba-tiba melompat ke puncak keluarga Xiao. Batal, melihat awan yang bergulir, Xiao Yan menyipitkan matanya dan berencana untuk melepaskan Raja Utara. Tetapi melihat Dan Lei dari pil obat tingkat kaisar ini begitu kuat, dia berharap bahwa Raja Utara pasti tidak akan mampu menelan pil ini. Lei, saya takut itu akan meledakkan tubuhnya hidup-hidup. Setelah Xiao Yan keluar, Xiao Li dan Xiao Long juga buru-buru terbang keluar ruangan. Di antara, melihat Xiao Yan, yang sedang menatap awan di depannya, ekspresi di wajahnya Rong, keduanya sedikit bingung, menghadapi Dan Lei Xiao Yan yang begitu kuat. Jadi tidak takut, awan petir dengan keras melonjak di langit, samar-samar ada guntur yang cemerlang menembus langit dengan suara yang menusuk, menerangi bagian langit dan bumi ini seperti siang hari, guntur yang begitu kuat. Guncangan awan petir 5 warna menjadi semakin keras, suara gemuruh rendah bergema terus-menerus, dan petir indah dengan paha tebal berputar-putar di awan, tertawa. Saat awan guntur berguling, tiba-tiba menyusut, dan kemudian guntur yang kuat, seperti ular piton raksasa, menyapu keluar dari lapisan awan, dan kemudian merobek ruang, membawa suara kicauan yang mengerikan, menghadap Xiao Yan. Platform batu tempat ia berada terbanting dengan keras, Xiao Yan tidak berani mengabaikan, merasakan penindasan dari kekuatan yang kuat, sidik jarinya melambai dan segera berubah, menyaksikan guntur besar membanting, telapak tangan Xiao Yan menghadap ke atas, siap menerima Dan Lei dari depan. Ketika Xiao Long melihat Xiao Yan menghadap Dan Lei secara langsung, ada suara mendengung di benaknya, anak ini ingin melawan Dan Lei secara langsung. Xiao Long sangat terkejut, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa langsung melawan Dan Lei dari Wan Gupil. Xiao Yan tidak bisa dibiarkan menghadapi petir secara langsung. Xiao Long dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan dan berteriak, "Nak, menyingkir, kamu tidak bisa menangkap guntur secara langsung." Namun, tidak peduli seberapa cepat Xiao Long, dia tidak akan pernah bisa mencapai. Dengan kecepatan guntur jatuh, memukul Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur, dan tubuhnya menahannya. Tak henti-hentinya menggigil. Tepat ketika Lei Ting hendak menyentuh telapak tangan Xiao Yan, cincin di tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan naga guntur besar muncul di depan Xiao Yan, dan petir yang jatuh langsung ditangkap oleh tiba-tiba. Apa yang ditelan oleh naga guntur secara alami adalah 9 naga guntur emas mendalam, Long Yi, yang telah lama berkultivasi di pagoda emas. Naga guntur ini dapat menyerap kekuatan guntur. Sosok Xiao Long tiba-tiba berhenti, dan dia sangat terkejut ketika melihat Dan Lei yang besar ditelan oleh naga guntur. Menurut catatan,
Meskipun naga guntur yang diproduksi di lingkungan yang sangat spesifik ini dapat berevolusi, tidak ada catatan tentang kekuatan apa yang dibutuhkannya untuk berevolusi. Mungkinkah ia berevolusi dengan menelan guntur? Tidak heran orang ini sangat percaya diri, jadi Thunder Naga bisa melahap dan Lei. Faktanya, Xiao Long salah menebak, Xiao Yan tidak tahu bahwa naga petir bisa melahap dan Lei, dan awalnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya, buru-buru menurunkan tubuhnya, dan menstabilkan pil wangu yang secara bertahap terbentuk di kuali obat. Jejak energi aneh memasuki pil obat, dan pil obat yang awalnya tidak terlalu halus mulai menjadi halus. Awan di langit masih bergulir. Ledakan, dan guntur lain menghantam, tetapi tidak ada kecelakaan, itu langsung ditelan oleh Long Yi, yang melayang di langit dan berubah menjadi tubuhnya. Setelah menelan dan guntur 2 kali, kilat menyambar tubuh emas Long Yi, warna emas telah menjadi sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Boom, boom, guntur yang indah, seperti naga raksasa yang mengaum di langit, menari dengan liar di langit, memunculkan guntur yang menyilaukan, dan menjarah dengan hebat. Di atas langit, gemuruh-gemuruh bergema tanpa henti, dan lemparan dan Lei, seperti mesin pembuat guntur dan kilat, terus-menerus memuntahkan banyak guntur indah yang menjadi lebih kuat, dan kemudian ditelan oleh Long Yi. Orang ini memiliki banyak harta. Xiao berdiri di belakang Xiao Longsheng. Berdiri, dia tersenyum. Xiao Long juga mengangguk, melihat naga guntur ini, Xiao Long tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu, akan sangat bagus jika dia juga memiliki binatang suci seperti itu. Hampir, menjilat bibirnya dengan ringan, Xiao Yanqi. Matanya yang gelap penuh dengan antisipasi. Setelah setengah jam pembaptisan dan Lei, Long Yina awalnya. Tubuh ditutupi dengan warna emas yang mempesona, pada saat ini, hampir seluruh tubuh telah berubah menjadi warna emas. Ledakan, dan Lei terus mengamuk dengan enggan. Setelah sekitar 10 menit, dia akhirnya harus menyerah pada nasib ditelan. Fluktuasi energi di lapisan awan secara bertahap melemah, dan awan guntur yang tebal dan menekan juga perlahan menyebar di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dan Lei yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menemukan bahwa aura Long Yi telah sangat meningkat setelah menelan dan Lei kali ini. 9 naga guntur emas mendalam masih bisa meningkatkan kekuatannya dengan menelan guntur. Melihat tubuh emas naga guntur yang lebih dalam, Xiao Yan tersenyum, dan segera matanya jatuh ke dalam kuali obat lagi. Energi di sekelilingnya berkumpul, dan langkah terakhir dan tersulit akhirnya berakhir. Pil obat kekaisaran ini akan berhasil disempurnakan. Xiao Yan melemparkan api suci yang kacau dan perlahan menghangatkannya. Permukaan pil obat yang kasar berangsur-angsur berubah. Pembulatan, ledakan, fluktuasi energi menyebar dari pil obat. Sosok Xiao Yan tergantung di atas langit. Pada saat ini, bahkan dengan konsentrasinya, matanya tidak bisa menahan kegembiraan. Bagaimanapun, pil obat kekaisaran lahir di tangan Xiao Yan. Ternyata, benar-benar berhasil. Tepat ketika semua orang kehilangan akal karena perubahan penglihatan di langit, Dao Guangguang tiba-tiba melintas ke langit, dan kemudian seperti kilat, ia dengan cepat tersapu dari satu sisi. Kali ini alkimia Xiao Yan menarik banyak klan untuk ditonton, karena setiap kali Xiao Long melakukan alkimia sebelumnya, Xiao Long langsung menekannya, dan bahkan dan Lei langsung menekannya. Kekuatan Xiao Yan secara alami tidak mungkin untuk mencapai tingkat Xiao Long, belum lagi ini adalah dan Lei yang ditingkatkan. Jadi gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak klan. Wang Gudan, dia akan melarikan diri. Palem keberuntungan surga yang hebat. Jejak telapak tangan energi besar, membawa tekanan angin yang kuat, terbanting dari langit, membanting kecemerlangan, tamparan mengguncang cahaya di permukaan tubuhnya, dan cahaya menghilang, dan tali bergetar. Bayangan indah Xiao Long dan Xiao Li berjalan keluar dari bidang penglihatan. Qian Ying memiliki rambut hitam panjang dan tubuh yang halus, matanya yang besar dan indah menatap Xiao Yan dengan ngeri, dengan tatapan yang menyedihkan. Begitu dia lahir, dia memiliki kecerdasan seperti itu dan menggunakan metode seperti itu untuk membingungkan orang. Pil obat kaisar benar-benar luar biasa. Xiao Yan menatap aneh pada wanita telanjang dan cantik di depannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, pil tidak memiliki perbedaan gender, penampilan Anda seharusnya berubah dalam sekejap. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita cantik dengan wajah menyedihkan itu terkejut, dan sosoknya buru-buru mundur. Xiao Yan melangkah maju dan muncul langsung di depan wanita itu. Dia menunjuk,
dan mendarat di dahinya secepat kilat. Jejak jiwa segera muncul, dan dengan munculnya jejak ini, wanita itu menawan. Tubuhnya juga bergetar, dan kemudian tubuh secara bertahap menjadi ilusi, berubah menjadi pil obat berukuran lengkeng, bulat dan kuning pucat yang menempel di seluruh tubuh. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari Naji, dan dengan hati-hati memasukkan obat kekaisaran Wangu Pil, yang telah dia perbaiki dengan sangat keras untuk pertama kalinya, ke dalam botol giok. Melihat Xiao Yan membawa pil obat ke dalam ring, banyak orang di bawah menunjukkan rasa iri. Pada saat ini, Long Yi sudah terbang ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan menatap dua leluhur di sampingnya, terima kasih leluhur. Xiao Yan membungkukkan tangannya ke arah Xiao Long di depannya dan berterima kasih padanya. Ada orang-orang berbakat di negara ini, Nak, bakatmu dalam memurnikan obat benar-benar luar biasa. Di antara seluruh klan Xiao, kejeniusan seperti itu mungkin hanya milikmu. Tapi Nak, meskipun kamu memperbaiki pil kekaisaran, obatnya berhasil dan dipromosikan ke tingkat pertama kaisar, tetapi dengan keterampilan pemurnian obat Anda saat ini, Anda dapat melihatnya di mana-mana di seluruh benua, bahkan di negara kaisar, Anda harus tahu bahwa tingkat kaisar bukanlah pil obat dengan kualitas terbaik. Xiao Long tampak Xiao Yan, yang tidak bisa membantu tetapi sangat gembira sekarang, tertawa karena dia telah menyempurnakan pil obat kekaisaran. Kelas 1 kaisar, kelas berapa? Bukankah pil obat kaisar adalah kualitas tertinggi? Xiao Li mengangguk, berbicara tentang pil obat ini, mungkin ada terlalu banyak hal untuk dikatakan, dan dia tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu, dan dia menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya melesat langsung ke alis Xiao Yan. Pengenalan apoteker dan ramuan obat tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan satu persatu. Posisi apoteker telah sangat diperkuat di benua ini. Apoteker telah merangkum banyak nilai menjadi 5 tingkat dan 10 tingkat. Mereka adalah, tingkat pertama kaisar adalah tingkat kaisar, selama Anda dapat memperbaikinya. Yang kedua dan produk ketiga kaisar adalah apoteker Huangji, produk kaisar keempat dan kelima adalah Xuanji, produk keenam dan ketujuh kaisar adalah peringkat bumi, dan produk ketiga dan ketiga kaisar peringkat ke-8 dan peringkat 9 adalah peringkat surga, dan peringkat ke-9 di luar kaisar adalah peringkat dunia bawah. Di benua Doudi agak berbeda dengan benua Doqi, meskipun tidak mudah untuk meningkatkan antara peringkat dan peringkat di peringkat yang sama. Selama Anda rajin dan memiliki konsumsi bahan yang cukup, itu tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi menghabiskan banyak sumber daya, oleh karena itu, ada keluarga besar kekuatan yang masih dapat dikultivasikan, tetapi kesulitannya adalah promosi antar peringkat, seperti dari peringkat ke-9 biasa ke peringkat pertama kaisar, dari peringkat kuning dari peringkat ketiga kaisar hingga peringkat misterius dari peringkat keempat kaisar. Tingkat mendalam dari peringkat kelima hingga peringkat bumi dari peringkat ke-6 kaisar, peringkat bumi dari peringkat ke-7 kaisar hingga peringkat surgawi peringkat ke-8 kaisar, ini tidak hanya mungkin dengan ketekunan dan sumber daya. Kesulitannya jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menerobos sepanjang hidup mereka, bahkan dengan mengorbankan hidup mereka sendiri. Mengapa? Perampokan pil 10 kali lebih besar. Ini membuat apoteker yang tak terhitung jumlahnya terjebak pada tingkat peningkatan, belum lagi tingkat dunia bawah yang melampaui tingkat surga. Oleh karena itu, alkemis kekaisaran biasa merupakan sebagian besar. Ada sangat sedikit apoteker tingkat Huang, dan apoteker tingkat Xuan relatif jarang. Bagaimanapun, tidak ada apoteker di negara kekaisaran. Beberapa, dapat dikatakan bahwa tidak ada alkemis dari peringkat surga. Adapun alkemis dari dunia bawah, keberadaan yang menakutkan seperti itu mungkin tidak dapat menjebak mereka di benua Kaisar Dou. Alam Kaisar bukan lagi penguasa kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa menjadi lebih misterius dan tidak terduga di benua ini. Di atas ranah Kaisar, kekuatan jiwa dibagi menjadi 3 tingkatan, ranah artistik, alam dunia, dan alam surga, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melangkah ke dalamnya. Hanya konsepsi artistik, tidak banyak di daratan. Adapun alam surga, itu hanyalah keberadaan yang langka, dan ranah bahkan lebih legendaris. Dikatakan bahwa orang yang kuat jiwa konsepsi artistik dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, dan tidak mengherankan untuk merasakan hal-hal yang ribuan mil atau bahkan lebih jauh. Dikatakan bahwa orang kuat yang telah mencapai dunia dapat membuka ruang yang menjadi miliknya, menyediakan aktivitas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa dari ranah kaisar ada di bawah ini, dapat dikatakan bahwa itu tidak berharga. Mengetahui informasi ini,
Xiaoyan segera sangat merindukan alam itu. Kamu juga tahu, nak, meskipun kamu berhasil menyempurnakan pil kekaisaran untuk pertama kalinya dan menjadi kaisar pertama, tetapi jika kamu mengandalkan eksplorasimu sendiri, aku khawatir masih sangat sulit untuk dipromosikan ke kuning, apoteker tingkat. Peringkat ketiga, mungkin saya bisa mengajari Anda sedikit, tetapi saya tidak tahu apakah Anda mau atau tidak. Petik 2.